Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini dua tubuh yang berlumuran darah jatuh lemah ke tanah. Dia benar-benar menang. Sungguh luar biasa. Ucap Zhao Ze terkejut. Penglihatan guru memang sangat tajam. Ucap Tang Xinlian juga tercengang. Wah, aku tahu kakak Lindong akan menang. Mulingsan berseru dengan gembira. Saat ini keheningan di dalam kota api berlanjut untuk beberapa saat. Tiba-tiba sorakan meletus. Segera setelah itu seluruh kota mulai bergetar saat sorakan dan ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya meletus. Jelas pertarungan seru seperti itu bisa mengesankan siapapun. Sosok di dalam lubang besar itu sedikit bergetar di tengah sorak-sorai yang menggema di seluruh kota. Tiba-tiba dia mulai batuk hebat, menyemburkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu dia menutup mulutnya dengan tangannya, wajahnya juga sangat pucat. Orang-orang yang sulit untuk dihadapi. Lindong melihat dua sosok di depannya dan tanpa sadar tertawa pahit. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya saat ini benar-benar kehabisan Yuan Power. Sebuah sensasi pusing juga melonjak dari dalam pikiran Lindong pada saat ini. Dia baru saja akan mengangkat kakinya ketika tubuhnya tanpa sadar terhuyung-huyung dan jatuh. Namun tubuh jatuh Lindong tidak mendarat dengan menyedihkan di tanah, melainkan tubuhnya bersandar pada tubuh lembut Tang Xinlian. Segera Tang Xinlian mendukung Lindong saat yang terakhir duduk. Kemudian dia berlutut dan duduk di sampingnya. Terima kasih. Tang Xinlian menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Mo Luo telah berusaha keras untuk rencana ini. Jika Lindong gagal, maka semua usahanya akan sia-sia. Pada saat yang sama kemungkinan aula api ilahi mereka akan mengalami pukulan yang cukup besar terhadap reputasi mereka. Mereka memaksaku ke sudut yang sempit. Tidak mungkin bagiku bisa mundur bahkan jika aku ingin melakukannya. Ucap Lindong tersenyum pahit. Setelah itu dia dengan cepat berbalik ke arah dua Hua Chen yang jatuh dan berkata, mereka masih hidup. Kalau begitu ayo bunuh mereka. Ucap Tang Xinlian. Segera Tang Xinlian melesat dan bertindak secepat kilat. Matanya sedingin es saat tombak panjang di tangannya menarik cahaya dingin di udara sebelum tanpa ampun menusuk ke arah kepala mereka. Namun ketika tombak panjang hendak mengenai kepala mereka, cahaya hitam melingkar tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh mereka. Sebuah dentang terdengar dan tombak panjang diblokir. Perkembangan tak terduga ini menyebabkan mata cantik Tang Xinlian menyusut. Namun tak ada kejutan hadir di wajah cantiknya. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya melihat ke langit dan berbicara dengan suara yang samar. Apakah mereka akhirnya akan menunjukkan diri mereka sendiri? Lindong mengangkat kepalanya saat ini. Setelah itu matanya menyipit ketika dia melihat retakan hitam besar tiba-tiba menyebar ke langit biru. Aura iblis yang menakutkan melonjak dari dalamnya. Di langit biru, retakan hitam besar perlahan menyebar seperti monster yang membuka mulutnya yang besar. Aura jahat yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari dalam. Aura jahat itu berasal dari Hua Chen dan Su Xiu. Namun intensitasnya beberapa kali lipat dari yang terakhir. Semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di sekitarnya mengamuk ketika aura jahat menyebar. Apa itu? Beberapa mata dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa terjadi di langit. Meskipun ki iblis hitam yang menyapu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, mereka tidak dapat menyimpulkan asal-usul ki ini. Lindong duduk di tanah. Matanya serius saat dia menatap celah hitam yang terbuka di langit. Pengawal Dewa Api, bersiap. Mata cerah Tang Xinlian sedingin es saat dia tiba-tiba berteriak. Segera ribuan sosok yang mengenakan armor berat muncul di udara dan perlahan mengangkat tombak besar di tangan mereka. Kau tidak diizinkan untuk bertindak sesukamu di halaman aula api ilahi kami. Cahaya merah tiba-tiba tersapu dari tubuh Tang Xinlian. Setelah itu, sekali lagi berubah menjadi sepasang sayap Phoenix api di belakangnya.
Tubuhnya yang halus bergerak dan dia langsung muncul di depan pengawal Dewa Api. Tangannya terkepal erat pada tombak Sponix apinya saat teriakannya yang sedingin es bergema di seluruh kota. Pengawal Dewa Api, kumpulkan kekuatan. Ya, teriakan yang teratur, rendah dan dalam terdengar secara bersamaan. Segera Yuan Power merah tua yang mengerikan menyebar sebelum mereka langsung berubah menjadi Ponix api besar setinggi 10.000 kaki di udara di atas mereka. Ponix api tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang telah dibentuk Tang Xinlian sebelumnya. Faktanya, suhu seluruh dunia tampaknya meningkat dan bahkan ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Sosok cantik Tang Xinlian terbang ke atas sebelum dia langsung mendarat di Ponix besar setinggi 10.000 kaki. Selanjutnya dia membanting tombak api Ponix di tangannya dengan keras ke bawah. Api merah menyapu seperti gelombang sebelum mereka bertabrakan dengan cahaya hitam megah yang bersiul dari celah. Suara keras bergema di langit saat api merah menyebar. Namun itu benar-benar berhasil memblokir serangan yang sangat hebat itu. Lindong terkejut saat melihat adegan ini. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya serangan itu yang telah bersiul dari celah itu. Faktanya bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna harus menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Namun itu dengan mudah dihancurkan oleh Tang Xinlian. Dia sebenarnya bisa mengaktifkan kekuatan pengawal Dewa Api. Lindong melirik tentara yang tertib seperti pengawal Dewa Api di belakang Tang Xinlian. Kekuatan besar dari sebelumnya jelas datang dari mengumpulkan kekuatan semua orang. Kau harus menunjukkan dirimu sejak kau tiba. Kenapa terus bersembunyi? Ucap Tang Xinlian dengan lembut berdiri di atas Ponix apinya. Kedua matanya sedingin es saat dia menatap celah besar di langit dan berteriak dengan dingin. Hei, gadis kecil yang tidak tahu batasnya. Seketika kabut hitam bergejolak dari dalam celah sebelum tawa tajam dipancarkan. Segera ki hitam jahat keluar seperti air banjir. Kemudian dengan cepat menyusut di langit dan akhirnya berubah menjadi sosok hitam. Tubuh sosok hitam itu tampak lebih kuat dari manusia dan dia memiliki sepasang sayap iblis yang ditutupi tulang tajam. Seluruh dunia tampak menjadi gelap ketika dia melebarkan sayap iblisnya. Sosok hitam itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan manusia. Namun wajahnya ditutupi dengan simbol iblis emas dan dia tampak sangat aneh pada pandangan pertama. Selain itu sepasang sayap iblisnya ditutupi dengan garis warna emas. Riak yang relatif menakutkan dipancarkan secara samar. Apakah itu? Mata Lindong menyusut saat dia menatap sosok hitam yang sayap iblisnya dengan pola emas menyebar. Dan tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Pangkat Jenderal Yimo. Itu adalah pertama kalinya Lindong melihat peringkat umum Yimo secara langsung. Menggunakan klasifikasi manusia, orang ini setara dengan ahli panggung samsara. Sepertinya rencana Molua benar-benar menarik beberapa ikan besar. Lihat, aku menghancurkan formasi fusimu. Setelah muncul Yimo tertawa ke arah langit. Segera ekspresi ganas melonjak di matanya. Mengepalkan tangannya yang besar, ki hitam yang mengerikan mulai berkumpul di depannya. Setelah itu berubah menjadi pusaran hitam. Mengayunkan lengan bajunya, pusaran itu mulai berputar dengan cepat. Kemudian itu disertai dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan saat menyerang pengawal Dewa Api. Bodoh, aula api ilahi kami bukanlah tempat di mana kau dapat melakukan sesukamu. Namun teriakan marah terdengar ketika pangkat umum Yimo hendak menyerang. Seorang lelaki tua berjubah merah muncul di depan Tang Xinlian sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa bergulir. Hidup dan mati Ki bergabung dengan sempurna dengan kekuatan Yuannya. Ternyata lelaki tua berjubah merah ini sebenarnya adalah ahli panggung samsara. Dua serangan mengerikan bertabrakan di udara dan seluruh kota tampaknya bergetar sebentar. Riak ofensif menyapu dan mengubah para ahli di dekatnya menjadi berantakan. Itu adalah Penatua Ciun, penatua pertama dari Aula Api Ilahi. Dia adalah seorang ahli panggung samsara. Makhluk apa yang tiba-tiba muncul ini? Dia benar-benar bisa bertukar pukulan dengan Penatua Ciun. Bentrokan menakutkan di langit juga menyebabkan banyak penonton terpana. Segera ekspresi mereka mulai berubah.
Bahkan beberapa individu yang lebih jeli mulai samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Seorang ahli panggung samsara dapat dianggap sebagai penguasa di laut iblis kekacauan. Dan mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih dalam isolasi. Lagi pula, hampir tidak ada insiden yang membutuhkan ahli tingkat ini untuk campur tangan. Oleh karena itu pasti insiden yang sangat besar ketika para ahli ini terlibat. Hahaha, Aula Api Ilahi benar-benar sesuai dengan namanya. Ini memiliki dasar yang kuat. Pangkat umum Yimo di belakang mundur beberapa langkah. Dia segera tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat pria tua berjubah merah yang telah muncul di depan Tang Xinlian dan berkata, "Namun jika Aula Api Ilahimu ingin memancing kami keluar secara terbuka, dengan kemampuan kecilmu saat ini kalian hanyalah mengundang bencana. Kalian berdua juga harus keluar." Pangkat umum Yimo ini melihat celah hitam besar di belakang saat dia mengucapkan kata-kata ini. Hahaha, sepertinya dunia ini akan turun ke dalam kekacauan mulai hari ini dan seterusnya. Kabut hitam yang mengerikan tiba-tiba menyapu setelah suaranya terdengar. Itu berkumpul di belakangnya sebelum dua sosok kekar lainnya mulai muncul. Sayap iblis yang ditutupi dengan garis emas menyebar dari belakang kedua sosok ini. Kabut hitam jahat dengan cepat menutupi matahari setelah tiga sosok iblis muncul. Pada saat ini tampak seolah-olah matahari di langit telah kehilangan panasnya yang semula. Tiga peringkat umum Yimo. Mata Lindong menyusut erat setelah melihat adegan ini. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, dia bahkan bisa menahan untuk menghirup udara dingin saat ini. Bagaimanapun ini adalah tiga ahli panggung samsara asli. Segera kota berubah menjadi gempar sementara Lindong dengan lembut menghirup udara dingin. Mata banyak penonton menjadi kusam. Siapa yang mengira bahwa tiga ahli pamungkas ini yang sangat sulit dikenali akan muncul bersama? Sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa orang saling berhadapan. Mereka bisa menguraikan arti yang sama dari mata pihak lain. Tiga peringkat umum Yimo. Sepertinya kalian benar-benar menjunjung tinggi Aula Api Ilahiku. Sebuah suara samar tiba-tiba menyebar di langit pada saat ini. Banyak mata yang menoleh. Setelah itu mereka melihat bahwa Moluo perlahan berdiri. Simbol api diam-diam membakar alisnya sementara udara yang sangat menakutkan menyapu keluar dari dalam tubuhnya seperti badai. Mata merah cerah Moluo acuh tak acuh saat dia menatap tiga peringkat umum Yimo yang melayang di langit. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat bagian terdalam dari celah besar itu. Namun suaranya yang samar menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Seorang raja peringkat Yimo juga telah datang kan? Tunjukkan dirimu. Aku ingin tahu yang mana Raja Yimo. Raja tingkat Yimo? Segera kulit kepala Lindong mati rasa saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat celah hitam besar di langit. Tidak ada cahaya yang hadir. Kegelapan jahat yang tak berujung itu menyebabkan seseorang bergidik. Kata-kata yang keluar dari mulut Moluo jelas membuatnya sangat terkejut. Seorang raja peringkat Yimo, bahkan selama era kuno seorang Yimo peringkat itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika seseorang mengklasifikasikannya menggunakan sistem peringkat manusia, dia akan menjadi ahli tahap reinkarnasi sejati. Pada saat ini kebanyakan orang di kota bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja peringkat Yimo yang disebutkan Moluo jelas membuat mereka sangat bingung. Kau memang layak menjadi pemilik simbol leluhur berkobar. Berdiri di depan celah, tiga jenderal besar Yimo dengan tersenyum memperhatikan Moluo yang berdiri di Aula Api Ilahi yang jauh. Mata mereka sedikit serius saat mereka menatap yang terakhir. Jelas meskipun mereka Yimo, mereka tidak berani meremehkan Moluo yang telah mencapai tahap samsara dan memiliki objek suci seperti simbol leluhur berkobar. Lagi pula, ada banyak ahli yang mati di tangan pemilik simbol leluhur sejak zaman kuno. Mata merah cerah Moluo menatap acuh tak acuh pada tiga jenderal besar Yimo. Dia segera mengangkat tangannya sebelum mengayunkannya dengan lembut. Setelah Moluo melambaikan tangannya, terlihat banyak aura agung yang tiba-tiba meletus dari dalam Aula Api Ilahi. Sosok cahaya melintas dan banyak orang muncul di seluruh langit.
Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari dalam langit memandang kelompok besar yang telah muncul. Mata mereka serius sementara semburat keterkejutan dengan cepat naik ke wajah mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa orang-orang yang muncul sebenarnya adalah semua ahli yang sangat terkenal dari Aula Api Ilahi. Kali ini Aula Api Ilahi benar-benar melepaskan semua kekuatannya. 3 pangkat besar Yimo di langit memandang para ahli tingkat atas dari Aula Api Ilahi yang mengelilingi mereka. Sebelum mereka mengangkat alis mereka, Aula Api Ilahi memang dipersiapkan dengan baik. Tunjukkan dirimu, ucap Moluo. Matanya menyala panas saat dia menatap celah hitam besar itu. Hahaha, pemilik simbol leluhur memang sulit untuk dihadapi. Ki iblis hitam kental tiba-tiba melonjak keluar seperti air banjir dari dalam retakan hitam besar. Ki iblis hitam meletus menjadi suara yang memekakan telinga saat bersentuhan dengan dunia ini. Kekuatan Yuan yang awalnya tersebar di dunia ini telah benar-benar menghilang setelah kontak dengan Ki iblis hitam kental ini. Aura mengerikan yang tak terlukiskan perlahan muncul dari dalam celah pada saat ini. Banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya juga mengangkat kepala mereka karena terkejut. Hanya aura ini saja yang menekan mereka sampai mereka gemetar terus-menerus. Bahkan mereka memiliki dorongan untuk berlutut. Saat ini Ki hitam kental tiba-tiba melonjak. Setelah itu singgasana hitam besar perlahan terbentuk di langit di depan banyak pasang mata. Sosok manusia tanpa sadar muncul di atas tahta saat dia mulai terbentuk. Sosok manusia itu mengenakan jubah ungu dan dia tampak seperti manusia. Namun ada sepasang sayap iblis ganas di belakangnya. Sayap iblisnya menunjukkan kilau ungu emas dan sepertinya ada pemusnahan seperti riak yang dipancarkan darinya saat diperpanjang. Apakah ini Raja Yimo? Mata Lindong tidak berkedip saat dia menatap pria berjubah ungu yang duduk di atas tahta. Segera ekspresinya berubah serius. Aura menakutkan merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan 2 simbol leluhur besar di tubuhnya sedikit bergetar. Mata Moluo juga terfokus pada pria berjubah ungu itu. Sesaat kemudian, simbol api di alisnya tiba-tiba menyala. Tubuhnya perlahan melayang sementara nyala api merah terang menyapu sekelilingnya. Riaknya juga telah kalah dengan pria berjubah ungu. Raja ini dikenal sebagai Tianming. Kau bisa memanggilku Raja Tianming. Ini adalah 3 jenderal iblis besarku. Aku telah melakukan perjalanan jauh hari ini karena undangan kepala Aula Moluo. Ucap pria berjubah ungu itu tersenyum saat dia melihat Moluo dan berbicara dengan suara tenang. Kau sebenarnya berani datang ke sini meski tahu ini adalah jebakan. Sepertinya kau cukup percaya diri. Ucap Moluo berbicara dengan suara samar. Hahaha. Daya pikat simbol leluhur petir terlalu hebat. Dan bahkan jika simbol leluhur petir itu palsu, simbol leluhur yang berkobar itu nyata. Ucap Raja Tianming tertawa. Kami telah lama mengetahui bahwa kepala Aula Moluo memiliki simbol leluhur berkobar. Namun kami tidak dapat bertindak. Karena kami telah muncul hari ini, kami juga akan mengambil simbol leluhur berkobar pada saat yang sama. Yang terbaik adalah benda-benda suci seperti itu tidak mendarat di tanganmu. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk merebut simbol leluhur berkobarku. Ucap Moluo sambil menyipitkan matanya. Hahaha, sukuku bisa dengan mudah menghancurkan gua petir. Secara alami, kami juga dapat dengan mudah menghilangkan aula api ilahimu. Hanya dengan mengorbankan 1 raja peringkat Yimo, itu bukan tugas yang mudah. Meskipun masih ada Yimo yang tersisa di dunia ini, aku ingin tahu berapa banyak raja yang tersisa. Raja Tianming tersenyum tipis. Namun senyum itu tiba-tiba menjadi jauh lebih keras. Mata ungunya menatap Moluo saat dia perlahan berdiri. Aura iblis yang mengerikan menyebar dan menutupi matahari saat dia melakukannya. Dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik kami. Ucap Raja Tianming tertawa. Dia segera memutar matanya dan melihat ke arah Lindong di bawah. Mengapa anak kecil ini membuatku merasa jijik? Dia bahkan lebih menjijikan untuk dilihat dibandingkan denganmu. Bunuh dia. Raja Tianming membuka mulutnya untuk tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya yang lebat.
Niat membunuhnya yang mengerikan menyebabkan tubuh seseorang bergetar. Baik, 3 Jenderal Iblis Besar segera menjawab setelah mendengar perintahnya. Mereka tertawa aneh saat tubuh mereka bergerak. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Beraninya kamu! Mata cantik Tang Xinlian dengan cepat menjadi dingin setelah dia melihat bahwa mereka ingin menyerang Lindong. Teriakan dingin terdengar sebelum Phoenix api di bawah kakinya bersiul ke depan. Hahaha, kalian semua harus tinggal di sini dengan patuh. Ruang di depan mereka terdistorsi sebelum 2 sosok hitam muncul dalam sekejap. Ki Iblis Hitam bangkit. Mereka tidak hanya berhasil memblokir Phoenix api, tetapi bahkan penatua Chihuo kesulitan membebaskan dirinya sendiri. Wajah cantik Tang Xinlian berubah setelah dia melihat 2 Jenderal Iblis Besar berdiri di depannya. Dia buru-buru memutar matanya. Itu mungkin untuk melihat cahaya hitam muncul di depan Lindong di bawah. Sial! Tang Xinlian buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun Moluo tidak melakukan apapun di hadapan teriakannya. Dia menatap tajam pada Raja Tianming yang telah berdiri di kejauhan. Bahkan dia tidak berani meremehkan lawan setingkat ini. Pada saat ini ruang di depan Lindong terdistorsi. Yimo yang dibungkus oleh Ki Hitam yang mengerikan muncul dalam sekejap. Matanya acuh tak acuh saat dia melirik yang pertama. Setelah itu, dia langsung membanting tangannya ke depan. Meskipun aku tidak tahu mengapa ada kebutuhan untuk melihat orang kecil sepertimu dengan serius, kami akan mengambil nyawa kecilmu karena Tuan telah memerintahkan kami untuk melakukannya. Saat ini tanah di sekitar Lindong runtuh saat Yimo menyerang. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, menutup semua jalan keluar. Lebih jauh lagi, mengingat kondisinya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan melawan ahli panggung Samsara Pamungkas. Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat cahaya hitam dengan cepat diperbesar di matanya. Dia mengatupkan giginya saat dia dengan lembut menutup matanya. Namun cahaya hijau terang tiba-tiba menyala tepat saat Lindong hendak menutup matanya sepenuhnya. Raungan naga yang familiar bergema dengan cara yang menggetarkan. Ruang di atas Lindong dengan cepat pecah. Pada saat yang sama telapak naga hijau besar menembus ruang dan dengan kejam menabrak tubuh Jenderal Yimo. Kekuatan yang mengerikan menyebar dan Jenderal Yimo yang telah mencapai tahap samsara benar-benar menembak mundur 100.000 kaki. Sepanjang jalan, semua bangunan menjadi debu saat bersentuhan. Banyak orang tanpa sadar berteriak dengan suara terkejut. Lindong tercengang saat melihat adegan ini. Dia dengan cepat menoleh dan melihat cahaya hijau muncul di ruang retak di belakangnya. Sosok tinggi perlahan melangkah keluar saat tawa mengejek bergema di langit. Dia adalah seseorang yang telah dipilih olehku. Kingxi, bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuhnya dengan mudah? Ucap sosok Kingxi yang tiba-tiba muncul dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.